Sangat jelas narasi kebencian yang terus terpampang di muka seorang Rizal Ramli. Bahkan boleh dibilang sangat picik saat dirinya tampil di ILC tadi malam yang mengusung tema pro kontra lockdown. Meskipun dengan agak kesal, sebenarnya saat mendengarkan omongannya, rasanya dirinya belum move on dari yang namanya masa-masa pilpres waktu dulu. Padahal sang mantan bos pesaing Bapak Jokowi waktu pilpres justru kini sudah duduk di barisan pemerintahan juga. Beda dengan pembicara-pembicara yang ada di situ. Meskipun ketika berseberangan dengan pemerintah sekarang ini, yakni politikus PAN asal Sumatera Utara, Saleh Partaunan Daulay, masih tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintahan saat ini, tapi tetap menunjukkan kritikan yang tajam tapi membangun. Jelas memang mempertanyakan kesiapan pemerintah untuk menghadapi virus corona tersebut terbilang lambat dan terlambat. Baik masalah seperti alat pelindung diri yang kini harganya kian mahal, masker yang sulit ditemukan di pasar, ruang isolasi rumah sakit rujukan pemerintah yang sudah disiapkan oleh pemerintah, ternyata di beberapa rumah sakit daerah ternyata kosong atau tidak ada ruang isolasinya. Juga agak heran kenapa tokoh-tokoh seperti ini tetap diundang di Indonesian Liars Club besutan Karni Ilyas. Tapi mungkin ini adalah bagian dari daya tarik atau daya jual yang bisa tetap ditawarkan oleh seorang Karni Ilyas di tengah-tengah panggung pertelevisian di bangsa kita. Mendapatkan sorotan yang sangat banyak dari netizen Indonesia supaya panggung ILC mungkin tetap bisa bertahan. Rizal Ramli bicara seakan orang yang lagi mabok, karena mungkin dirinya tak akan dilibatkan lagi dalam pemerintahan. Maka dari itu, ia tuduh atau tuding orang-orang yang ada di pemerintahan saat ini dan tidak berani untuk banyak bicara atau komplain ke presiden secara langsung. Kemudian dirinya seakan sesumbar mengatakan bahwa perekonomian Indonesia yang meskipun tanpa COVID-19 akan anjlok betul hingga 1 digit, yakni 4%. Dirinya menyebutkan hal tersebut terjadi karena faktor hutang Indonesia yang sudah pada tahap mengkhawatirkan, yang terus establish atau tetap bertahan dan tidak berkurang-kurang nominal angkanya. Dirinya mengibaratkan kondisi utang bangsa kita persis seperti seorang petinju yang sedang lemah tinggal menunggu cap atau pukulan tangan kiri datang maka langsung ambruklah dia. Isu utang bangsa ini yang pernah dipakai oleh kubu lawan Bapak Presiden Jokowi seakan tidak akan pernah sirna dan terus menjadi senjata utama yang dipakaikan hingga sekarang. Padahal utang-utang bangsa ini bengkak sejak zamannya Soeharto. Sehingga berkaitan dengan wabah pandemi corona tersebut, dirinya pun menyarankan supaya pemerintahan Jokowi untuk stop atau berhenti saja proyek-proyek tendensius yang tak berguna menurut pendapatnya. Sebab pengguna infrastruktur tersebut sangat minim dan tidak sebanding dengan pengeluaran yang kini telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sana tiru Malaysia katanya, yakni merujuk pemerintahannya Mahathir Mohamad waktu itu, yang memang menghentikan mega proyek yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Malaysia sebelumnya. Terbukti, Malaysia mampu menekan utang luar negeri mereka dengan sangat baik. Padahal konteksnya di bangsa ini, meskipun posisinya di dalam pembangun banyaknya dan masifnya infrastruktur di negara ini dengan bermodalkan utang luar negeri, dirinya apakah tidak mengetahui bahwa itu adalah belanja modal? Bukan belanja untuk istilah menghambur-hamburkan uang seperti halnya untuk urusan pembelian subsidi. Dari mana jika peruntukannya adalah belanja modal? Apakah dirinya tidak memperhitungkan bahwa suatu saat nanti lewat modal yang sudah ditanamkan itu yang kini wujudnya sebuah infrastruktur tidak akan memberikan hasil imbal balik kepada pemerintah? Padahal dirinya seorang ahli, bahkan seorang profesor ekonomi. Masa untuk urusan dan pikiran yang sederhana itu saja dan orang umum pun mengerti, tapi dirinya sulit mengerti. Apakah memang kebenciannya sudah sedemikian rupa dan sedemikian parah kepada pemerintahan Jokowi saat ini? Hingga saat Jokowi sudah melakukan banyak hal untuk bangsa ini tak kelihatan dan tak kasat mata, begitu tersembunyikan dari matanya. Tapi hanya satu titik mungkin celah untuk kelemahan Presiden Jokowi tampak begitu besarnya di matanya. Dan ini menurut kita adalah orang picik yang akan terus mabok gangguin orang yang sedang bekerja.